Indonesia semakin menunjukkan sikap yang jelas dan tak bisa ditawar. Kita bukan bangsa yang bisa diperalat oleh siapapun, termasuk oleh Malaysia, negara tetangga yang tak jarang mencoba mengusik kedaulatan kita. Sudah terlalu sering kita mendengar upaya nakal dari negeri jiran, mulai dari aksi penyelundupan lintas batas, sampai manuver diam-diam untuk mengklaim wilayah yang jelas-jelas milik Indonesia. Tapi, semua itu bukan tanpa perlawanan. Di balik layar, ada ketegasan yang tak bisa dianggap remeh. Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan, berdiri tegak memastikan setiap jengkal tanah air tetap utuh. Tidak ada kompromi untuk pelanggaran kedaulatan. Setiap aksi ilegal yang coba dijalankan gagal total. Karena Indonesia tidak lagi hanya bersikap sabar, tapi juga siap menunjukkan taringnya ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana strategi dan respons Indonesia membuat Malaysia berpikir dua kali? Simak sampai habis. Karena ini bukan sekedar cerita konflik perbatasan. Ini tentang martabat bangsa. Dan bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia punya peran untuk terus menjaga tanah air ini dari segala bentuk ancaman, baik halus maupun terang-terangan. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silahkan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Kesabaran Indonesia benar-benar sedang diuji. Meski disebut sebagai saudara serumpun, tindakan sejumlah oknum dari Malaysia justru seringkali jadi duri dalam daging bagi negeri ini. Gangguan terhadap kedaulatan Indonesia tak pernah benar-benar berhenti. Nyatanya, aparat kita terus dibuat sibuk hari demi hari menghadapi ulah kapal-kapal asing yang melanggar hukum. Mereka seenaknya menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Bahkan, lebih parah, tak sedikit yang menyelundupkan barang-barang ilegal ke tanah air. Jangan anggap sepele, karena yang mereka bawa bukan cuma produk sembarangan. Mulai dari barang haram sampai kebutuhan pokok, seperti pakaian selundupan, yang secara perlahan membunuh industri tekstil lokal kita. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian hanya karena ulah nakal lintas batas ini. Inilah ancaman nyata bagi kedaulatan Nusantara. Bukan cuma dari senjata, tapi dari pelanggaran yang merayap diam-diam. Dan pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita harus bersabar? Awal tahun 2025 dibuka dengan tamparan keras bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebanyak 167 karung pakaian bekas asal Malaysia berhasil diamankan aparat. Nilai kerugiannya bukan main, mencapai 1,33 miliar rupiah. Dan ini bukan sekadar angka, karena di balik itu, industri tekstil nasional ikut limbung. Pabrik-pabrik kecil tumbang satu persatu, dan gelombang PHK besar-besaran pun tak terelakkan. Tapi, cerita kelam ini tak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini di perairan Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir, aparat Bea Cukai Kota Dumai berhasil menggagalkan upaya penyeludupan besar-besaran. Sebuah kapal bernama Berkat Sepakat 12, milik Koperasi Berkat Tuah Negeri dari Malaysia, terciduk membawa barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang dan minuman keras. Yang lebih mencengangkan, oknum lain dari negeri jiran juga kedapatan membawa 266 barang ilegal dengan total nilai fantastis 1,5 miliar rupiah. Sikap sembrono seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi, dan Presiden Prabowo Subianto pun sudah angkat bicara. Dengan tegas RI1 memperingatkan, tidak akan ada ampun bagi pelaku penyeludupan, terutama yang berasal dari negara tetangga. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran lintas batas. Ini adalah ancaman terhadap martabat dan ekonomi bangsa. Pertanyaannya, akankah kita terus diam kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia? Kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Pernyataan ini bukan datang dari sembarang orang, tapi dari Presiden Prabowo Subianto sendiri, tegas tanpa basa-basi. Namun, yang menyedihkan, ultimatum keras ini justru diabaikan. Para penyusup dari negeri jiran masih saja nekat, seolah-olah mereka menantang langsung kedaulatan bangsa ini. Buktinya, hingga pertengahan 2025, sebanyak 62 kapal asing berhasil ditangkap di Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebuah angka yang mencerminkan betapa masif dan seriusnya ancaman yang kita hadapi. Dan ironisnya, penyeludupan bukan satu-satunya bentuk pelecehan. Malaysia juga terus berulah di wilayah lain. Meski sudah beberapa kali ditegur dan ditindak, pemerintah mereka tampak masih gemar bermain api dengan Republik Indonesia. Salah satu buktinya adalah sikap keras kepala mereka terhadap blok Laut Ambalat. Tanpa malu,
pihak Malaysia masih bersikukuh mengklaim wilayah strategis ini sebagai milik mereka, meskipun sudah jelas masuk zona yurisdiksi Indonesia. Apa alasannya? Karena mereka tergiur. Ambalat menyimpan cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Dan demi mengejar kekayaan alam itu, mereka rela menginjak etika bertetangga dan menantang kedaulatan kita secara terbuka. Ini bukan lagi soal perbatasan, ini soal harga diri bangsa. Yang lebih mengejutkan lagi, dukungan terhadap klaim Ambalat datang langsung dari dalam negeri Malaysia sendiri. Mayoritas masyarakat dan pejabat tinggi di sana secara terang-terangan menyuarakan agar wilayah itu direbut, seolah tak peduli dengan resiko memicu konflik terbuka dengan Indonesia. Tekanan itu begitu besar hingga akhirnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim pun ikut terseret. Ia didesak oleh publik dan elit politik untuk mengambil langkah agresif. Dan pada titik inilah Anwar mengambil keputusan mengejutkan. Ia secara simbolik menabuh genderang perang dengan Indonesia. Menurutnya kini tinggal dua pilihan bagi Jakarta, berunding atau bertempur. Malaysia berdalih mereka punya dasar klaim yang kuat. Berdasarkan kajian tahun 1979, kekayaan Ambalat memang lebih banyak jatuh di wilayah kita, ujar Anwar dengan nada yang sulit dibedakan antara diplomasi atau peringatan keras. Dan sejak saat itu, tensi dua negara serumpun pun makin memanas. Karena ketika cadangan minyak dan gas jadi taruhan, urusan kedaulatan bisa berubah jadi percikan konflik besar. Mendengar ancaman keras dari seberang, Presiden Prabowo Subianto tak tinggal diam. Tanpa membuang waktu, pemimpin berusia 73 tahun ini langsung mengambil langkah cepat dan strategis. Ia mengundang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk melakukan pembicaraan empat mata, sebuah diskusi tertutup yang penuh tegangan dan pertaruhan harga diri negara. Selama pertemuan berlangsung, Prabowo menunjukkan keteguhan luar biasa. Tak ada ruang kompromi dalam hal kedaulatan. Presiden RI itu menyampaikan dengan gamblang bahwa Indonesia siap menggunakan segala cara untuk mempertahankan wilayah Ambalat. Ia tahu betul siasat Malaysia perlahan tapi pasti mencoba merebut Ambalat dengan cara yang licik dan manipulatif. Bahkan dalam momen yang cukup menggetarkan, Prabowo disebut-sebut sempat menyatakan kesiapannya untuk berperang. Namun meski keras, langkah Prabowo tetap penuh perhitungan. Ia tetap membuka pintu diplomasi. Saran yang ia berikan ke Anwar sederhana tapi mengandung tekanan besar. Kalau tak ingin konflik pecah, sebaiknya Malaysia tempuh jalur damai. Ternyata strategi ini berhasil. Pihak Malaysia mulai gentar. Bahkan Anwar Ibrahim akhirnya merespons dengan nada lebih tenang. Kita berada dalam hubungan terbaik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain. Isu Ambalat seharusnya bukan alasan untuk perpecahan, ucapnya. Sebuah pernyataan yang terdengar damai. Tapi apakah itu tulus? Atau hanya strategi baru untuk menunda badai yang sedang mendekat? Langkah Presiden Prabowo Subianto mengajak Anwar Ibrahim berdiskusi empat mata bukan sekedar basa-basi diplomatik. Itu adalah strategi matang dari pemerintah Indonesia untuk menunjukkan satu pesan yang sangat jelas. Indonesia tidak bisa dipermainkan. Dan pesan itu sampai. Pertemuan dua pemimpin ini langsung membuat Malaysia mengerem langkahnya. Kuala Lumpur mendadak enggan mencari masalah. Sikap tegas dari Presiden Prabowo membuat pihak Malaysia mulai merasa gentar. Bahkan, klaim mereka atas seluruh blok Ambalat langsung dihentikan. Lebih mengejutkan lagi, Perdana Menteri Malaysia itu justru balik arah. Alih-alih ngotot menguasai wilayah kaya migas itu, Anwar justru mengusulkan agar sumber daya Ambalat dikelola bersama oleh kedua negara. Nada ancamannya pun berubah total. Anwar bahkan menarik kembali pernyataannya soal kemungkinan perang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah harus berperang? Kalau kita tidak mau berperang, maka kita harus mencari solusi damai, ucap Anwar dalam pernyataan yang dikutip Tempo. Sebuah pengakuan yang mengejutkan sekaligus menjadi bukti bahwa ketegasan Indonesia mampu membalikkan keadaan. Tapi pertanyaannya, apakah ini akhir dari drama Ambalat atau justru awal dari babak baru yang lebih besar? Anwar Ibrahim ternyata bukan kali pertama dibuat kelabakan oleh Indonesia. Beberapa bulan sebelum ketegangan Ambalat, tepatnya Februari lalu, Perdana Menteri Malaysia itu pernah kena mental saat harus berhadapan langsung dengan pemerintah RI. Pemicunya, insiden kelam penembakan 5 warga negara Indonesia oleh aparat maritim Malaysia. 5 nyawa melayang begitu saja. Dan yang lebih menyakitkan, pihak Malaysia berdalih bahwa para korban hanyalah imigran gelap. Tapi Indonesia tidak tinggal diam.
Pemerintah langsung bereaksi keras, kemarahan Jakarta tak terbendung. Nama Anwar Ibrahim ikut terseret dan publik mendesak agar ia bertanggung jawab secara langsung. Situasi pun memanas. Di bawah tekanan berat, Anwar akhirnya mengambil langkah. Ia meminta maaf langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, ia juga berjanji akan menuntaskan penyelidikan hingga ke akar-akarnya. Saya mengikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta agar ada penyelidikan menyeluruh, ucap Anwar saat itu dalam nada yang tak lagi terdengar seperti pemimpin penuh percaya diri, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba meredam bara. Sebuah momen yang menjadi bukti, hubungan Indonesia bukan hanya soal perbatasan atau laut kaya minyak, tapi juga soal nyawa, kehormatan, dan keadilan yang tak bisa dibeli dengan alasan diplomatik. Langkah Anwar Ibrahim untuk berdamai dengan Indonesia bukan sekadar bentuk diplomasi biasa. Di balik sikap lunaknya, tersirat satu hal yang jelas, Malaysia sedang panik. Tekanan dari dalam dan luar negeri memaksa Kuala Lumpur memilih jalur damai. Apalagi, tahun 2025 ini, Malaysia tengah memegang tampuk kepemimpinan ASEAN, posisi strategis yang tak boleh ternoda oleh konflik terbuka dengan Indonesia. Daripada makin memperkeruh suasana, Malaysia justru berbalik arah. Negeri jiran kini berupaya memperkuat hubungan dengan Indonesia, bukan hanya dalam skala bilateral, tapi juga di level kawasan. Yang menarik, sebelumnya Malaysia bahkan sempat meminta arahan langsung dari Indonesia untuk menyelesaikan konflik Thailand-Kamboja. Bukan tanpa alasan, karena Indonesia dikenal sebagai mediator ulung di kawasan dan telah sukses mengajak Bangkok dan Phnom Penh duduk satu meja. Dan kini, setelah berkonsultasi dengan Jakarta, Malaysia meniru langkah serupa. Hasilnya cukup mengejutkan, Thailand dan Kamboja akhirnya menyepakati gencatan senjata. Sebuah kemajuan besar yang sebagian diantaranya terjadi berkat bayang-bayang pengaruh Indonesia di belakang layar. Sebuah ironi yang menarik, dulu minta maaf, kini minta nasihat. Malaysia tahu, dalam pertarungan geopolitik ASEAN, Indonesia bukan sekadar tetangga, tapi poros yang menentukan arah permainan. Bukan hal aneh jika Anwar Ibrahim kini terus mendorong Indonesia untuk memperkuat solidaritas di tubuh ASEAN. Bahkan dalam urusan menjaga stabilitas kawasan, Malaysia tak segan menggandeng Indonesia sebagai mitra utama. Saat ini, dalam memonitor keamanan kawasan, negara-negara ASEAN khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina akan bertanggung jawab bersama dalam proses perdamaian, ujar Anwar dengan penuh keyakinan. Tapi di balik ajakan itu, ada alasan yang sangat masuk akal. Malaysia sadar betul bahwa kehadiran Indonesia adalah aset besar bagi stabilitas ASEAN, dan lebih dari itu, mereka sangat diuntungkan dengan peran aktif Bumi Nusantara. Salah satu buktinya terjadi belum lama ini. Ketika Malaysia dilanda krisis beras di awal tahun 2025, Indonesia hadir sebagai penyelamat. Tak banyak yang tahu, tapi pemerintah Indonesia rutin mengirimkan 2.000 ton beras setiap bulan ke negeri jiran hanya agar mereka tidak kekurangan bahan pangan pokok. Bantuan ini bukan cuma soal logistik, ini tentang kepercayaan. Dan Indonesia membuktikan bahwa meski sering berseteru, mereka tetap mengedepankan kemanusiaan. Bahkan, Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian Malaysia, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Ia dibuat terpukau dengan kemampuan Indonesia mengelola sektor pangan. Di saat Malaysia kelabakan, Indonesia justru stabil tanpa krisis dan terus memproduksi beras dalam jumlah besar. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa dalam hal ketahanan pangan dan solidaritas kawasan, Indonesia bukan sekadar pemain, tapi pemimpin. Kami sangat membutuhkan beras, karena itu kami datang ke Indonesia untuk meminta bantuan. Begitu pengakuan jujur dari pihak Malaysia. Tak hanya sekadar minta tolong, mereka juga ingin tahu rahasia di balik suksesnya Indonesia menjaga ketersediaan pangan. Kami ingin belajar dari Indonesia, bagaimana mereka bisa begitu tangguh memproduksi beras hingga saat ini stok mereka berlimpah. Lanjut pernyataan mereka dengan nada kagum dan sedikit cemas. Sebuah pengakuan yang memperjelas satu hal, Malaysia makin sadar kekuatan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Dari ketegasan dalam diplomasi hingga kejayaan di sektor pangan, Bumi Nusantara benar-benar jadi pemain kunci di kawasan. Dan begitulah cerita bagaimana Malaysia yang dulu sering meremehkan, kini mulai merasa gentar terhadap Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini pertanda perubahan arah kekuatan di ASEAN? Atau justru pertanda Indonesia siap memimpin Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita geopolitik lainnya.